Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di istana Kaisar Chu, sosok kekar yang duduk di lantai di aula itu menatap Luo Feng yang datang dan tak dapat menahan senyum. "Muridku, apakah kau kesini untuk menemuiku mengenai masalah kota Xiangji?" "Murid ini dan Yansu punya dendam, jadi aku mengambil tindakan sekarang. Aku memang ceroboh," Luo Feng berkata dengan hormat. "Sebagai seorang praktisi, siapa yang tidak memiliki sifat dendam?" Di Chu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Hanya saja sebagai muridku, kamu datang kepadaku karena dendam, tetapi tidak pernah datang kepadaku untuk berkultivasi. Kamu juga berpikir, aku tidak pandai mengajari muridku kan?" Luo Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, menurutku, guru lebih baik dalam mengajari murid-muridnya." "Lebih baik dalam hal apa? Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya dengan baik?" tanya Dicu dengan terkejut. Dia ingin melihat bagaimana muridnya menjelaskannya. "Terakhir kali, guru memanggilku dan bertanya tentang kebingunganku dalam kultivasi. Aku telah mencoba memahami formulir Trinitas, tetapi belum mampu melakukannya. Guru memberiku bangkai kumbang sisi kemas dan memintaku untuk mempelajari formulir dunia 10 arah yang lebih maju. Setelah mengumpulkan cukup banyak pengalaman, aku dapat mempelajari formulir Trinitas yang relatif sederhana," kata Luo Feng. "Saya mengambil buah roh kristal hunyuan yang diberikan guru sebelumnya, dan setelah bermeditasi dengan seksama, dengan itu saya benar-benar berhasil mencapai terobosan. Kekuatanku meningkat pesat setelahnya," kata Luo Feng. Berkat gurunya, dia memperoleh banyak hal baik di jalur kehidupan maupun jalur kehancuran. Luo Feng merasa bahwa dengan gurunya, jalur kultivasinya menjadi jauh lebih lancar. "Kedengarannya, kau mampu menjadi orang nomor 1 dalam kekacauan berkat bimbinganku," kata Dicu. Dia juga menganggapnya sangat menarik. Dia tidak memberikan instruksi terperinci apapun, tetapi hanya menganugerahkan harta karun kepada murid-muridnya dan memberi mereka beberapa petunjuk, dan mereka mampu mencapai terobosan. Kaisar Chu juga mengerti hal ini dikarenakan murid tersebut memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan tanpa bantuannya, ia akan mampu menemukan jawabannya. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang terjadi di kota Xiangji. Kamu hanya perlu memastikan bahwa tidak ada makhluk dari garis keturunan Hunyuan yang lolos. Hukuman untuk masalah ini terbatas," kata Dicu. Luo Feng mengangguk. "Aku sekarang menekan pintu masuk ke dunia itu, dan makhluk-makhluk dengan garis keturunan Hunyuan tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kamu harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu di masa depan. Jika makhluk dengan garis keturunan Hunyuan melarikan diri, hukumannya akan sangat berat. Begitu beratnya hingga akan mempengaruhi jalur kultivasimu," kata Dicu. "Jangan pernah berpikir bahwa aku bisa melindungimu dari hukuman negara kuno Yanfeng. Lagi pula, aku bukan Kaisar Fu," kata Dicu. "Murid mengerti," jawab Luo Feng. Kaisar Chu menatap Luo Feng. Murid ketiganya ini sangat berbakat. Dia telah menciptakan metode rahasianya sendiri dan mampu menjadi orang nomor 1 di alam kekacauan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi sekuat dirinya di masa depan. "Kamu memiliki bakat dan potensi yang besar, dan kamu akan menghadapi banyak hal di masa depan," Dicu menatap Luo Feng. "Aku tidak akan menyembunyikan darimu, kecuali Di Qing. 12 kaisar lainnya dari 13 keluarga kerajaan akan bertarung dengan segala cara." Mendengar itu, Luo Feng terkejut. "Dengan cara apapun?" Luo Feng menatap gurunya. "Di antara 13 kaisar keluarga kerajaan, 5 di antaranya
berlatih dengan bantuan kekuatan Hunyuan dan material Hunyuan. Gurumu juga berlatih dengan bantuan kekuatan Hunyuan. Kaisar Chu menatap Luo Feng. Dan 6 lainnya berlatih dengan bantuan garis keturunan Hunyuan. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Garis keturunan Hunyuan mempengaruhi tubuh dan mencemari jiwa. Mereka umumnya memiliki temperamen yang buruk. Ke-12 kaisar memiliki banyak pertikaian internal, tetapi mereka tetap terbagi menjadi beberapa faksi. Kami berlima yang berlatih dengan kekuatan Hunyuan dan material Hunyuan adalah satu faksi. Kami berenam yang berlatih dengan darah Hunyuan juga satu faksi, kata Kaisar Chu. Kaisar Fu cukup istimewa. Kaisar Fu pernah mengolah garis keturunan Hunyuan dan mencapai kekuatan seorang kaisar dengannya. Kemudian ia meninggalkan jalan ini dan memilih untuk bereinkarnasi. Chu menjelaskan. Meskipun reinkarnasi dapat menyingkirkan pengaruh daging dan pencemaran jiwa, pencemaran ingatan tidak dapat dihapus. Setelah meninggalkan jalur garis keturunan Hunyuan, Kaisar Fu memahami jalur formasi, menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuhnya dan kembali meraih posisi kaisar. Dia mungkin akan menjadi Kaisar King berikutnya, kata Kaisar Chu. Luo Feng mendengarkan rahasia ini. Kaisar Fu benar-benar telah bereinkarnasi, pikir Luo Feng. Berdasarkan informasi yang telah dipelajarinya, menggunakan garis keturunan Hunyuan akan meningkatkan kekuatannya secara maksimal, tetapi juga akan memberinya masalah terbesar. Menggunakan kekuatan Hunyuan dan material Hunyuan untuk berkultivasi juga akan relatif kuat dan tidak akan ada masalah. Ini adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan tanpa bantuan eksternal. Ini adalah jalan yang ditempuh Kaisar Fu, dan ini adalah jalan pembentukan. Kaisar Fu memiliki hubungan dengan golongan garis keturunan Hunyuan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi anggota golongan itu. Sekarang, setelah dia melepaskan jalan itu dan dapat tetap benar-benar sadar, kita semua lebih mendukungnya untuk menjadi kaisar. Luo Feng mengerti. Di permukaan, Kaisar Fu dan 11 kaisar lainnya terbagi menjadi 2 faksi utama dengan Kaisar Qing bersikap angkuh. Tetapi pada kenyataannya, kecuali di Qing, 12 orang lainnya saling bertarung. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Bukan hanya kita, para raja dari negara kuno Guntur, tetapi juga beberapa makhluk kuno yang benar-benar kuat di benua asal. Semua orang berjuang untuk jalan menuju Dao Agung, dan kita harus berjuang untuk itu. Bahkan leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur juga meraba-raba dalam kegelapan. Mereka juga berjuang untuk hidup mereka, kata Kaisar Chu sambil memandang Luo Feng. Luo Feng memperhatikan banyak informasi ini. Leluhur Yan Feng dan leluhur Guntur seharusnya adalah makhluk yang melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Warisan dan sumber daya yang mereka tinggalkan di dua negara kuno itu sangat besar. Apakah mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka? Pikir Luo Feng. Kaisar Chu memandang Luo Feng dan berkata, semua orang akan mati. Kedua leluhur itu bisa mati kapan saja. Mendengar itu, hati Luo Feng bergetar. Chu menatap Luo Feng. Jika ingin hidup, kamu harus bertarung. Kamu harus menjadi lebih kuat. Kau harus tahu bahwa ada reinkarnasi di alam semesta asli. Chu memandang Luo Feng. Namun dengan alasan yang sama, dunia asal yang diatur oleh aturan tertinggi juga memiliki reinkarnasi. Suatu hari di masa depan, seluruh dunia asal akan dihancurkan. Jika kalian tidak bisa mencapai kekuatan seorang kaisar, kalian semua akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Dan ini baru musibah pertama. Mendengar itu, Luo Feng terkejut, namun merasa itu wajar. Dia mengolah 2 jalur asal kehidupan dan kehancuran, dan samar-samar dapat merasakan pengoperasian aturan tertinggi. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan menuju kehancuran, dan hanya dalam kehancuranlah kehidupan baru akan muncul. Reinkarnasi dari dunia asal sangatlah panjang. Bagi banyak praktisi, itu sudah cukup untuk hidup dalam waktu yang lama. Tetapi bagi beberapa makhluk kuno yang kuat di benua asal, mereka tidak mau menerima ini. Mereka hanya selangkah lagi dari trandensi
dan bahkan mampu meninggalkan dunia asal untuk melihat lebih banyak pemandangan. Tentu saja mereka harus berjuang, kata Dijo. Hari kehancuran besar dunia asal adalah malapetaka pertama, dan itu juga malapetaka yang akan kau hadapi di masa depan. Luo Feng, aku memberitahumu ini karena kau memiliki bakat dan pemahaman tingkat tinggi. Orang-orang alam kekacauan biasa tidak perlu khawatir tentang ini karena mereka tidak memiliki harapan untuk mengatasi malapetaka itu sama sekali, kata Kaisar Chu. Terima kasih guru, kata Luo Feng. Berlatihlah dengan baik. Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu dapat memperoleh lebih banyak kesempatan. Kamu harus cukup kuat sebelum kehancuran besar dunia asal. Jika tidak, semuanya akan sia-sia, kata Kaisar Chu. Luo Feng mengangguk. Murid akan mengingat ini. Murid akan pergi dulu, kata Luo Feng. Dia segera pergi. Saya harap dia bisa mencapai kekuatan Kaisar sebelum dunia asal ini hancur. Dijo diam-diam berharap. Scene berganti. Di negara kuno Yanfeng, kota Yandu. Kaisar Yan adalah kaisar pertama dari seluruh negara kuno Yanfeng. Reputasinya pernah menggembarkan seluruh benua asal. Namun dengan munculnya kaisar satu demi satu, terutama munculnya Kaisar Qing, pengaruhnya tentu saja menurun drastis. Kaisar, Luo He bergegas ke kota perbatasan penting kota Xiangji, membunuh beberapa klonku dan mengambil harta karunku, kata Yansu dengan hormat. Ada sosok yang menjulang tinggi dan berapi-api di depannya. Dia memiliki tubuh humanoid, tetapi sayapnya yang besar berapi-api. Api di sayapnya begitu kuat sehingga Yansu tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia juga memiliki ekor yang panjang dan bersisik. Keberadaannya mendistorsi pikiran dan keinginan Yansu. Tian adalah seorang kaisar yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Garis keturunan Hunyuan dalam tubuhnya secara alami sangat kuat dan sangat tercemar. Apakah ada makhluk dari garis keturunan Hunyuan yang lolos? Suara Tian terdengar. Tidak, jawab Yansu. Dasar sampah. Suara Tian terdengar sangat dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya setelah misi tingkat surga selesai. Saat ini, ke-13 cabang keluarga kerajaan tengah melaksanakan tugas-tugas surgawi. Ini adalah peristiwa besar. Ya, kata Yansu sambil mundur dengan hormat. Bisakah semua murid Kaisar Chu menjadi yang pertama melampaui alam kekacauan? Mereka yang memiliki bakat tinggi harus ditekan, gumam Kaisar Yan. Dia sama sekali tidak senang. Kekuatan Luo He tidak baik untuk garis keturunan Kaisar Yan. Kekuatan Luo He berarti garis keturunan Dijo lebih kuat. Dengan begitu, garis keturunan Dijo akan memperoleh lebih banyak sumber daya, dan sumber daya garis keturunan lainnya secara alami berkurang. Di negara kuno Yanfeng, kota perbatasan, kota Xiangji, tetap makmur seperti sebelumnya, dan banyak sekali praktisi yang menjalani kehidupan normal mereka. Di istana bawah tanah benteng pertahanan, Luo Feng duduk bersila di aula. 5 miliar sungai hitam membentuk dunia sungai hitam yang menekan pintu masuk ke dunia Xiangji. Makhluk-makhluk dari garis keturunan Hunyuan telah lama pergi. Saya berhadapan langsung dengan asal-usul kehidupan. Semakin dalam pemahamanku, semakin samar-samar saya merasakan bahwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan hancur. Ternyata sangkar besar yang diatur oleh aturan tertinggi ini juga akan membawa kehancuran besar, gumam Luo Feng sambil tersenyum. Bisa hidup untuk menyaksikan kehancuran seluruh dunia asal adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tidak ada alasan untuk tidak mau. Luo Feng sudah lama merasa puas dan dia menikmati setiap hari latihannya. Waktu terus berlalu dan sisa misi tingkat surga akan segera berakhir. Luo Feng juga meninggalkan klon di bintang roh darah yang membawa 3 miliar sungai hitam. Luo Feng juga khawatir bahwa saat dia bertugas menekan pintu masuk ke dunia Xiangji, seseorang akan mengambil kesempatan untuk merebut mutiara emas roh darah. Namun, dengan 3 miliar sungai hitam cukup untuk membuat makhluk alam kekacauan lainnya putus asa. Bintang roh darah
memang mengalami gelombang ledakan ketiga. Selama ledakan, Luo Feng menutupi bintang roda darah dengan dunia sungai hitam. Dan kali ini, ia memperoleh total 53 mutiara emas roh darah. Di Gua Luo Feng di kota Chu. Saudara Luo Feng, hari ini adalah hari terakhir misi tingkat surgawi. Dan peringkatnya akan segera diumumkan, kata Di Chuyo. Dia dan Luo Feng duduk berhadapan. Pada saat ini, Di Chuyo sangat gugup. Bagaimanapun, sumber daya misi tingkat surgawi terlalu penting baginya. Jangan cemas, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu tidak akan dapat mengubah peringkat, tidak peduli seberapa cemas dirimu, kata Luo Feng sambil minum dengan santai. Akulah yang pertama tak terbantahkan dalam misi mutiara emas roh darah ini, dan aku jauh di depan. Di Chuyo memandang Luo Feng. Selama letusan ketiga bintang roh darah, para markuis kelas 1 lainnya semua ingin membeli mutiara emas roh darah itu, tetapi kau tidak menjual satupun. Para markuis kelas 1 mungkin menyimpan dendam kali ini, kata Di Chuyo. Luo Feng terus menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum, apakah aku peduli dengan mereka? Di Chuyo juga tertawa. Dia tahu kekuatan temannya, bahkan di antara Raja Dewa biasa dari benua asal, Luo Feng dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Misi tingkat surgawi ini memiliki 3 subtugas. 2 subtugasku adalah yang ketiga dan keempat. Saudara Luohe, subtugas yang kamu bantu adalah yang pertama, kata Di Chuyo. Aku ingin tahu mana di antara ketiga subtugas itu yang digabungkan, pikir Di Chuyo. Ku dengar Chu Ying mendapat juara pertama di kedua subtugasnya. Benarkah itu? Tanya Luo Feng. Markuis Chu Ying mengangguk. Chu Ying tidak menggunakan benda-benda eksternal apapun, tetapi memahami Dao Agung seperti saudara Luohe. Kedua tugas tambahannya kali ini luar biasa. Dia seharusnya menjadi Raja Dewa berikutnya dari keluarga kerajaan Kaisar Chu kita, kata Di Chuyo. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, dalam hal potensi pemahaman, dia jauh lebih rendah daripada saudara Luohe. Di Chuyo menghela napas. Saudara Luohe, kamu menciptakan metode rahasiamu sendiri dan menjadi alam kekacauan, mencapai tempat pertama. Semua kekuatan di seluruh benua asal mengakui kamu. Tidak akan lama lagi sebelum kamu menjadi Raja Dewa, kata Di Chuyo. Tidak mudah untuk menjadi Raja Dewa, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dengan lambat. Bukan hanya garis keturunan Kaisar Chu, tetapi semua bangsawan kelas 1 dari 13 kaisar keturunan kaisar di negara Yan Feng kuno sedang menunggu peringkat misi surgawi. Pada saat tertentu, 13 klan kerajaan Yan Feng kuno bersama-sama mengumumkan peringkat tugas tingkat surgawi. Sudah keluar, peringkatnya sudah keluar. Semua pihak melaporkan berita tersebut. Ibu kota Chu. Istana Dua Alam benar-benar sia-sia, kata Markuis Chuya. Dia melihat peringkat terakhir. Ada 7 Markuis kelas 1 dalam garis keturunan Kaisar Chu, dan Markuis Chu Chang berada di peringkat keempat. Jika bisa masuk 3 teratas, alokasi sumber daya akan lebih baik. Sumber daya tempat keempat memang lebih rendah. Tugasku sendiri, yang pertama adalah keempat, yang kedua adalah kelima, dan tugas mutiara emas roh darah adalah yang ketiga. Chu Chang menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak berhasil masuk 3 besar, aku tidak perlu memberikan bagian apapun kepada Istana Dua Alam. Chu Chang mendengus diam-diam. Sementara itu, di gua milik Luo Feng, Di Chuyo dan Luo Feng sama-sama menunggu peringkat akhir. Kedua, Di Chuyo begitu gembira hingga gelas anggur di tangannya terjatuh. Dia menatap Luo Feng dengan gembira. Aku peringkat kedua. Aku adalah Markuis kelas 1 yang baru dipromosikan, dan aku bisa menduduki peringkat kedua, kata Di Chuyo. Apakah Chu Ying yang nomor 1? Luo Feng bertanya. Dia yang pertama, aku yang kedua. Di Chuyo sangat bersemangat. Chu Feng ketiga, Chu Chang keempat, Chu Ji kelima, Chu Lin keenam, dan Chu Yuan ketujuh. Luo Feng mengangguk. Dia sudah menduga itu.
Saudara Luohe, saya kembali dulu. Dicu berdiri. Saya akan segera pergi ke istana Dicu untuk mengumpulkan sumber daya, kata Dicuyo. Silakan, kata Luo Feng sambil tersenyum. Marquis Cuyo segera pergi. Scene berganti. Di dunia yang luas, sosok itu duduk bersila di tanah. Ada banyak sekali formasi berbeda yang beroperasi di seluruh dunia dan banyak diantaranya saling selaras. Dengan diagram 10.000 formasi dan 8 jilid formasi tersisa di ruang Hunyuan sebagai fondasinya, apakah kau ingin melangkah lebih jauh? Sosok itu sedang merenung. Tiba-tiba sebuah pikiran datang dari jauh melalui sebab dan akibat. Kaisar! Suara yang mendominasi dan tidak terkendali datang dari kaisar pertama negara kuno Yanfeng. Kaisar Yan. Saudara Dian, apakah ada masalah? Tanya Difu. Menjaga kota perbatasan kota Xiangji adalah misi garis keturunan Kaisar Yanko. Pada awalnya, saya mengirim Yansu untuk menjaga kota Xiangji. Yansu telah menjaganya sampai sekarang tanpa kesalahan. Suara Kaisar Yan terdengar. Namun belum lama ini, Luohe langsung menyerang kota perbatasan dan membunuh semua klan penjaga Yansu di kota tersebut, dan bahkan menyebabkan makhluk-makhluk dari garis keturunan Hunyuan memberontak, kata Kaisar Yan. Saudara Yan, ini adalah misi garis keturunan Dian Anda. Saya pikir Anda sudah membicarakannya dengan Deco. Difu berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, seluruh keluarga kerajaan sibuk dengan misi surgawi. Sekarang setelah mereda, aku akan menangani masalah ini. Menurutku, mereka yang menyerang perbatasan kota dan kota Xiangji harus dihukum berat. Bagaimanapun, mereka menekan pintu masuk ke dunia Xiangji. Dunia itu dibuka oleh leluhur sendiri. Itu adalah kerja keras leluhur, kata Dian. Aku tahu, dia pantas mendapat hukuman berat, kata Kaisar Fu. Tapi Luohe memiliki banyak klan. Hukuman biasa tidak berarti baginya dan tidak akan terpengaruh padanya. Menurutku, akan lebih tepat untuk membiarkannya menjaga iblis tua lava, kata Dian. Kaisar Fu mengerutkan kening. Iblis lava merupakan iblis yang sangat kuat di antara makhluk garis keturunan Hunyuan tingkat Raja Dewa yang dibudidayakan oleh leluhur Yanfeng. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan para kaisar. Jadi ia dikurung dalam kurungan isolasi. Iblis Raja Tua ini lebih kuat dari para kaisar dan sangat mencemari. Dengan kekuatan Luohe, iblis tua yang menjaga lahar dapat dengan mudah mengkontaminasinya, kata Difu. Tempat kami di penjara masih sangat aman, kata Dian. Saudara Dian, aku tidak akan menyembunyikan darimu. Decu sudah membicarakannya kepadaku setengah abad yang lalu. Dia berkata bahwa muridnya Luohe telah melakukan kesalahan dan dia mengakuinya. Hukumannya harus sesuai dengan hukuman negara kuno Yanfeng. Jika melampaui ruang lingkup hukum, dia akan menolak hukuman dan bahkan melaporkan masalah tersebut kepada leluhur, kata Kaisar Fu. Dia menolak hukuman? Dian sedikit terkejut. Kaisar memang memiliki hak untuk menolak hukuman. Jika beberapa keputusan yang dibuat oleh kaisar terlalu ekstrim, kaisar lain dapat memilih untuk menolak hukuman atau bahkan melapor kepada leluhur. Untuk masalah sekecil ini, dia ingin menolak hukuman dan melapor kepada leluhur. Kaisar Chu selalu ceroboh, kata Kaisar Yan dengan sangat marah. Apa yang dikatakan Dicu masuk akal. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mematuhi hukum. Kalau tidak, jika kita benar-benar menolak hukuman, dan hukuman itu sampai ke leluhur pertama, kita semua akan mendapat masalah, kata Difu. Lalu menurutmu, hukuman apa yang harus diberikan? Tanya Dian, tidak berdaya. Karena kota Xiangji saat ini tidak memiliki jenderal yang menjaganya, maka kami akan menghukum Luohe untuk menjaganya dan membuatnya menjaga selama 1000 abad tanpa ada imbalan apapun, kata Kaisar Fu. Bagaimana kalau 10.000 abad? Kata Dian. Baiklah, kalau begitu itu akan menjadi 10.000 abad. Kaisar Fu pun menanggapi.
Scene berganti. Di ibu kota Chu, istana Kaisar Chu, Luo Feng datang ke sini untuk menemui gurunya. Hukumanmu telah dijatuhkan. Kau akan diperintahkan untuk menjaga kota Xiangji selama 10.000 abad, kata Kaisar Chu sambil menatap Luo Feng. Meskipun hukumannya agak berat, itu masih dalam lingkup hukum dan dianggap sebagai hukuman yang normal. Luo Feng mengangguk. Terima kasih guru. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika kamu bukan muridku, dia tidak akan menargetkanmu. Jadi masalah ini adalah tanggung jawabku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi muridku, itu bukan lelucon kan? Kata Kaisar Chu. Ini adalah dunia Xiangji dan ini adalah jimat formasi dari formasi masuk. Kaisar Chu melambaikan tangannya dan jimat formasi emas terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengambil jimat formasi emas itu. Dengan kekuatanmu, akan mudah bagimu untuk menjaga kota Xiangji dengan bantuan formasi. Satu-satunya masalah adalah kamu harus menjaganya selama 10.000 abad. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Kaisar sendiri. Bahkan jika kamu menjadi Raja Dewa, dia tidak dapat mempersingkat periode tersebut, kata Kaisar Chu. Aku punya banyak klon, jadi aku tidak peduli, kata Luo Feng. Chu merasa puas dan mengangguk. Setelah itu, Luo Feng pamit pergi dengan hormat. Luo Feng dihukum untuk menjaga kota Xiangji selama 10.000 zaman. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan pejabat tinggi negara kuno Yanfeng, dan banyak markis kelas 1 dari keluarga kerajaan segera mengetahui berita tersebut. Saudara Luohe, Chuyu merasa sangat bersalah. Semua ini karena misi mutiara emas saudaraku, sehingga kakak Luohe dan Yansu menjadi musuh. Dan sekarang kamu dihukum untuk menjaga kota Xiangji selama 10.000 abad, kata Chuyu. Dia menatap Luo Feng. Untuk misi ini, Luohe tidak menerima manfaat apapun darinya, tetapi malah dihukum berat. Tentu saja, Chuyu merasa sangat menyesal. Luohe menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak tahan dengan energi buruk itu, jadi aku berinisiatif untuk membunuh beberapa klon Yansu dan mengambil senjata Raja Dewa miliknya. Begitulah caraku menyingkirkan energi buruk itu, kata Luo Feng. Apapun yang terjadi, semua ini terjadi karena aku. Chuyu melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah botol emas. Ini adalah sebotol cairan spiritual menyegarkan yang kudapatkan saat menerima sumber daya untuk misi surgawi. Ini berguna untuk memahami jalan agung dan memperkuat tekad pikiran. Botol cairan spiritual yang menyegarkan ini adalah sumber daya paling berharga yang telah diperolehnya, setara dengan hampir setengah dari sumber daya yang diperolehnya kali ini. Chuyu merasa bahwa tanpa bantuan Luohe, dia mungkin tidak akan mampu menduduki peringkat ketiga. Jadi sudah seharusnya dia memberikan sumber dayanya yang paling berharga kepada sahabatnya itu. Terima kasih. Luo Feng tidak menolak dan menerimanya secara langsung. Saya yang harus berterima kasih kepada saudara Luohe. Kali ini misi tingkat surgawi yang menduduki peringkat pertama akan memperoleh sumber daya terbanyak. Saya menduduki peringkat kedua dengan setengah dari sumber daya Chuying, dan yang ketiga hanya memiliki 30% dari sumber daya saya, dan 4 berikutnya bahkan lebih sedikit. Chuyu berkata sambil tersenyum. Aku akan kembali dulu karena aku mendapat tempat kedua kali ini. Aku juga sangat sibuk, kata Chuyu. Luo Feng mengangguk dan memperhatikan kepergiannya, lalu melihat botol cairan spiritual segar di tangannya. Ini adalah harta karun yang tidak tercatat dalam buku warisan, dan seharusnya hanya untuk anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi. Saudara Chuyu, masih ada waktu panjang yang akan datang, bisik Luo Feng lembut. Bahkan jika aku menjaga kota Xiangji dan menjadi Raja Dewa selama 10.000 abad, masa hukumannya tidak akan dipersingkat. Namun, Luo Feng sama sekali tidak peduli. Dia menerima hukuman setelah melakukan kesalahan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.